Mungkin kira-kira gini Om, saya pun mikir gini Om ya, kan sekarang di Januari itu terasa ya Om, kita bergantung dengan marketplace gitu Om ya, berarti kalau turun-turun ya Om ya, gitu ya. Sebenarnya ada sebagian orang yang pindah ke TikTok sebenarnya Om ya, waktu di Januari itu Ada. ya Om. Ada ya Om ya, apalagi kita lihatin jilbab, oh makanan tuh semuanya tuh udah ngeri-ngeri ya Om ya, Sajodo Snack, Basreng Sultan Bandung itu udah 40 juta satu hari loh Om jualannya Om ya, gitu Om ya. Terus produk-produk yang harus branding Om, kayak jamu gitu ya Om ya, itu ngeri-ngeri penjualan di TikToknya ya, karena memang di TikTok itu kan orang itu bikin sebuah video itu mereka branding yang pertama, yang kedua edukasi Om, dan mereka bisa live, mereka bisa tanya jawab, walaupun sebenarnya di Shopee dan Tokopedia juga ada ya Om ya, cuman nggak tahu Ada. kenapa orang cari hiburan kemudian mentok sama orang itu gitu Om ya. Dan saya berpikir ya Om ya, ketika saya Halo semuanya. Weh, selamat malam. Selamat malam, Om. selamat Suara malam saya, Om. suara saya aman ya? Suara Om aman, suara saya aman nggak Om? Saya pakai mic nih Om, takut nggak aman nih Om. Aman, aman, aman. Aman terkendali. Aman terkendali. Bentar Ya, Om, kita bersihin dulu kamera ya Om ya, biar lebih ya, bersihin muka. Biar ganteng. Tadi macet di mana Om? Gila, hari ini banjirnya parah ya. Tapi setelah jam 6 jam 7 sih aman. Ya, kita Setelah melipir dulu. melipir dulu. Oh iya. Tadi Melipir. memang hujan sih Om, dari jam berapa ya? Jam 2, jam 3, jam 4 tuh udah kabut Om di apartemen Om. Jadi kerasa sekali Om pasti akan macet ke Tangerang tuh. Kalau Om dari Jakarta ya. Iya. Hari ini kita akan bahas Shopee affiliate, Shopee TikTok affiliate ya. Boleh TikTok Om. affiliate ya. Ya, Cara jualan dengan TikTok affiliate ya harusnya ya. betul Om. Asik. Sebenarnya saya juga baru pindah sih Om, bukan pindah sih, baru nyoba sekitar bulan Januari lah ya Om ya, pelajari, ya, lumayan lah ya Om ya. Akhirnya sadarnya lebih enak jadi affiliate Om Botak gitu ya, sambil seller gitu. Oh, nah ini nih. Jadi selamat malam teman-teman. Hari ini kita mengundang Om yang nggak kalah ganteng dengan saya tentunya ya. Hari ini kita mau bincang-bincang santai seperti biasa ya, sambil sharing ilmu ke teman-teman yang lagi santai packing 44 ya. Siapa yang saat ini masih packing orderan 44 ya, boleh komen di bawah. Pastinya 44 kemarin seru, mantep banget Om. Kayaknya angin segar setelah berbulan-bulan, kayaknya agak seret ya. 44 kemarin lumayan sedap ya. Jadi kita doa sama-sama ya supaya bulan 4 ini panjang, orderannya makin subur ya, terutama dekat-dekat THR nanti. Mudah-mudahan ya, karena kita nggak ada 55 ya. Ada, tapi 55-nya kan pas liburan ya, jadi kayaknya nggak akan optimal lah ya orang-orang belanja ya. Tapi kita lihat ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini sambil packing, sambil kerja, sambil ngulik iklan, sambil dengar sama keluarga ya, bisa ya menikmati percakapan kita ya, saya dan rekan saya ini ya, rekan saya di studio ya. Panggilannya siapa? Boleh perkenalkan diri, nama tokonya, jualan online dari kapan? Mungkin boleh, silakan Om, waktu dan tempat. Oke. Sebelumnya Om, sebelum perkenalan Om ya, sebuah kehormatan ya Om ya bagi Ane bisa diundang di Om Botak ya. Karena Ane dulu 2019-2020 tuh belajar dari Om Deddy Lim sama Om Botak sebenarnya Om, gitu Om ya. Nah mungkin ini lulusan Om Botak lah ya Om ya, saya bisa dibilang ya Om ya, gitu. Oke, nama saya Ken Om. Ya, Ken, jadi Om panggil aja Om Ken. Nama toko saya itu Sister Tech Om. Cuman sebenarnya nama toko kita tuh banyak ya Om ya. Di Shopee juga ada beberapa, di Lazada juga ada, di Tokopedia juga ada. Dan kita mulai seriusnya itu Om, itu di bulan Juli 2020 Om. Waktu pandemi Om. Karena baru nikah, kerja WFH, istri pun juga berhenti kerja ya Om ya, karena menikah, kan istri orang Malang ya Om ya. Akhirnya kita fokusin di Juli 2020 Om.
Nah, kemudian kita lumayan besar di Shopee gitu Om ya. Tapi akhir-akhir ini Lazada kita hampir menyamai Om gitu Om ya. Cuman Om tahu kan di bulan Januari Februari itu kerasa ya Om ya, agak sedikit gimana gitu Om ya. Walaupun sebenarnya bahan kain ya Om ya itu cuma turun sekitar 20%-an ya Om ya. Cuman kayaknya teman-teman Ane yang jualan kosmetik, yang jualan fashion itu turunnya sampai di bawah 50% ya serasanya Om Bota ya. Mungkin pada ada lebih bahkan. Ada lebih. Ada yang sedih ya. Yes. Makanya Om sebenarnya saya sudah tahu potensi TikTok itu sejak 2020 sebenarnya Om. Cuman karena lagi besar di Shopee, Tokopedia dan Lazada, itu nggak sempat ngulik Om. Baru nyadarnya itu ya bulan di Januari itulah ya Om ya, 2020. Dan kita sudah buka toko dan akhirnya saya sadar Om potensinya juga luar biasa ya Om ya. Sama lah mungkin Om Botak waktu 2015 ngeliat Tokopedia atau 2017 ngeliat Shopee Om gitu Om ya. Jadi awalnya kita mulai fokus di TikTok Shop, tapi akhirnya kayaknya lebih menyenangkan jadi affiliate Om, karena kita pemalas orangnya Om ya, gitu Om Botak. Kira-kira gitu ya perkenalan saya Om Botak ya, gitu. Nah, saya pengen tanya nih sebelumnya ya. Ini tadi ada banyak informasi. Berarti Om itu udah jualan online dari tahun 2020. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya saya kerja sih Om. Dulu tuh saya sambil kerja itu ya Om masih ngulik FBA Om, jualan sepatu dan tas dulu Om. Sebelum nikah Om, di 2015 Om. Cuman waktu Ane pindah ke Jakarta nih Om, 2017 berhenti jualan online Om, gitu ya. Nah, fokusnya lagi karena menikah dengan pedagang kain Instagram Om, gitulah istilahnya Om ya. Pedagang kain Instagram, gerak Shopee gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya hack yang nggak pernah diajarin di kelas-kelas ya. Gimana caranya dapet toko dengan cepat ya, bisa mulai toko dengan cepat ya, cari pasangan yang udah punya toko ya. pinter nih temen ya. Ini nggak pernah kita buka nih sebelumnya ya, buat teman-teman yang pengen tahu ya rahasia ya, omset 100 juta sebulan dalam bulan pertama ini sebenarnya ini salah satunya ya. Sebenarnya Om, si istri itu Om main Instagram Om, paling kan juga setelah dulu 2019 itu kan 1 juta sehari Om. Cuman ketika kita fokus Shopee ternyata lebih ngeri ya Om ya. Kita bahan kain ya Om ya, bahan kain satin mas marah itu kan sebenarnya bukan produk jadi ya Om ya. Karena istri yang ngerti, saya belajar tuh Om. Saya cuman belajar ke Om Deddy Lim gimana marketing strateginya aja Om. Istri yang tahu produknya. Nah memang waktu itu kan pas pandemi itu kayaknya Om kerasa juga ya, agak lonjakannya luar biasa ya Om ya. Kita toko baru tuh enak sekali sih Om gitu ya, di bulan keempat tuh udah omset 100 juta Om. Makanya kita buka toko lagi gitu ya Om ya gitu. Wow, berarti baru mulai jualan di Shopee dari Juni 2020 sampai sekarang ya udah jadi penghasilan utama Om ya. Dan iya. Bener ya? Atau sampingannya banyak ya Om ya? Kalau Om ini kayak saya lihat di sampingannya banyak kayaknya ya. Tapi salah satu ya penghasilan utama. Nah, tapi kita melihat trennya itu dari Januari mulai sepi. Jadi Om ini mulai melirik platform TikTok ya. Tapi sebagai TikTok Shop dulu, sekarang afiliator gitu. Betul Om, betul. Tapi kalau kita ngomongin afiliator kayak kesannya nggak enak ya sekarang Om ya. Jadi kita bilang TikTok affiliates ya. Ya Om, nama saya kan Ken ya Om ya, bukan Indra Ken ya Om ya, Ken aja ya Om ya. Waduh, apa lagi namanya Ken nih? Ada banget. Ya sudah. Oh, tapi TikTok affiliate itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh jelaskan. Beda ya, sama shop ya? Beda sama shop, beda Om, beda. Sebenarnya gini Om, kalau TikTok Shop itu kan sebenarnya kayak kita buka toko di marketplace ya Om ya. Kita punya tokonya, kita sebagai dalamnya Om gitu ya. Cuman kan platform TikTok Shop beda sama marketplace ya Om ya. Karena TikTok itu kan awalnya platform hiburan ya Om ya. Aplikasi berbagi video pendek sebenarnya Om. Jadi pada akhirnya Om sebenarnya TikTok itu adalah pasarnya afiliator ya Om ya, atau TikTok pokoknya affiliate lah gitu Om ya. Jadi orang review produk di sana gitu ya. TikTok itu kan awalnya orang review produk lari ke Tokopedia Om. Orang review produk disuruh beli di checkout di Shopee Om. Cuman ketika TikTok Shop ada ya Om ya, akhirnya di satu platform ya Om ya. Jadi kita afiliator review produk larinya ke TikTok Shop gitu Om ya. Jadi kita sebenarnya hanya bikin konten Om supaya orang menarik untuk membeli gitu Om ya, seperti YouTube lah ya Om ya, cuman bedanya di video pendek. Dan di YouTube tidak ada di satu aplikasi untuk pembeliannya, di TikTok tuh ada Om. Jadi saya pikir ya Om ya,
ini kan TikTok Shop itu kan 5% 10% ya Om ya. Jadi kalau toko gitu Om ya, dia bikinkan link produknya, dia kasih nih komisinya 5% atau 10%. Nah, afiliator tuh kan tinggal milih dia Om produk yang mau dijualkan Om. Gitu kira-kira ya Om ya. Gitu. Jadi Om sendiri sekarang TikTok Shop kan ada nih, N630 kan ada di sana. Betul. Tapi Om nggak affiliatein toko sendiri? Ada Om, ada Om, ada. Cuman Om gitu ya Om ya, barang apa namanya, barang ini kan bahan kain tuh barang setengah jadi ya Om ya, gitu Om ya. Oh Kita iya. ya Om ya. Makanya pasarnya nggak di TikTok istilahnya ya. Betul, pasarnya nggak di TikTok. Nah, ini pikir ya Om ya, kalau misalnya apa namanya itu, saya tuh kan sebenarnya kan kalau satu produk aja kan takutnya besok-besok ngeri ya Om ya. Jadi saya tuh sebenarnya mau switching atau tambah produk baru Om, gitu Om ya. Makanya affiliate jadinya Om, gitu Om ya. Gitu kira-kira. Nah, kalau sebagai affiliate itu step by stepnya apa yang kita lakukan? Jadi ini sebenarnya buat teman-teman ya, selain juga ya kita kan istilahnya pilih jalan online ini kan sebenarnya untuk kita mencari nafkah ya teman-teman ya. Jadi kalau memang shopnya istilahnya platformnya di TikTok nggak tepat, mungkin pilihannya bisa sama seperti Om Ken ini ya. Jadi bisa jadi affiliate. Tapi sebenarnya teman-teman kalau punya barang yang cocok buat TikTok, barang-barang yang istilah yang receh ya, yang di bawah 50.000, barang-barang ACC gadget ya kan, makanan, yang snack-snack, pokoknya yang barang-barang untuk audiensnya TikTok itu pas ya. Yes Om. Ini silakan live sendiri ya, silakan live untuk toko sendiri. Nah, tapi berhubung Om ini jualan kain ya. Nah, tukang kain biasanya lebih rame di Tokopedia atau di Shopee atau di platform lain ya. Nah, ini Om ini jadi affiliate. Nah, tapi kita bisa melihat sebenarnya sebagai seller apa sih ya yang seorang affiliate ini lihat gitu ya ketika dia mau kerjasama dengan toko TikTok Shop, dan bagaimana cara reach out buat content creator afiliator ini di TikTok. Yes Om. Oke. Ya, ada Bro Rojak. Halo Om. Siap Om. Salam kenal juga Bro Rojak, dia sapaannya tadi Om Botak gitu ya. Oke, mungkin kira-kira gini Om, saya pun mikir gini Om ya, kan sekarang di Januari itu terasa ya Om, kita bergantung dengan marketplace gitu Om ya. Berarti kalau turun ya Om ya, gitu ya. Sebenarnya ada sebagian orang yang pindah ke TikTok sebenarnya Om ya, waktu di Januari itu ya Om. Ada ya Om ya. Apalagi kita lihat jilbab, makanan tuh semuanya tuh udah ngeri-ngeri ya Om ya, Sajodo Snack, Basreng Sultan Bandung itu udah 40 juta satu hari loh Om jualannya Om ya, gitu Om ya. Nah, terus produk-produk yang harus branding Om, kayak jamu gitu ya Om ya, itu ngeri-ngeri penjualan di TikToknya Om ya, karena memang di TikTok itu kan orang itu bikin sebuah video, itu mereka branding yang pertama, yang kedua edukasi Om. Dan mereka bisa live, mereka bisa tanya jawab. Walaupun sebenarnya di Shopee dan Tokopedia juga ada ya Om ya, cuman nggak tahu kenapa orang cari hiburan, kemudian mentok sama orang itu gitu Om ya. Dan saya berpikir ya Om ya, ketika saya jadi affiliate suatu saat nanti, ketika saya sudah terkenal gitu Om ya, jadi saya jual kain pun jadi lebih gampang kan sebenarnya Om, dibandingkan sekarang kita belajar dulu Om gitu Om ya, jadi affiliate. Dan memang Ane putuskan sejak Februari tuh Om jadi affiliate Om ya. Sebenarnya bukan nonton jadi pengguna TikTok tuh sejak 2020 Om. Cuma nonton aja kerja Om, nonton Mobile Legends, nonton apa namanya Om Botak kadang-kadang, nonton Om Deddy Lim, Om Rio Gandhi itu kan sering tuh Om Rio Gandhi kan paling Rio Gandhi ya banyak. Ya, Rio Gandhi tuh belajar di situ kan. Cuman akhir-akhirnya nih Ane pikir Om ya, ini potensinya besar nih Om gitu ya. Karena kita lihat survei-nya, satu story-nya di 5 juta, 10 juta, satu feed-nya 40 juta ya Om. Satu feed loh ya Om ya gitu ya. Jadi Ane pikir kan daripada jadi seller gitu ya, jadi kita sambilan Om. Karena suatu saat nanti kalau saya jadi afiliator yang terkenal ya Om ya, saya jual produk apapun juga bisa. Dan saya juga nggak fokus ke produk saya aja Om. Bisa jadi saya bantu orang ya Om ya, affiliate tuh ya Om ya. Ada toko-toko yang mungkin bingung nih gitu ya, beriklan dia nggak bisa gitu Om ya. Jadi kita bantu lah di situ Om. Gitulah kira-kira ya Om ya. Visinya. Nah, kalau gitu gimana caranya daftar jadi afiliator Om di di TikTok? Sebenarnya untuk jadi afiliator Om, sebenarnya agak gampang ya Om ya. Jadi kita punya toko dulu ya Om ya, TikTok Shop. Karena kita butuh keranjang kuning, keranjang yang di tengah setelah profil ya Om ya. Kebayang sama Om ya? Ada kalau kita ada profil, kuning, ya. Keranjang itu ya Om ya. Jadi kita punya itu dulu, minimal ya Om ya, itu punyalah satu produk lah, upload apapun juga boleh Om. Yang penting keranjangnya disetujui Om. Karena kita sebagai afiliator juga harus punya keranjang itu, karena kita kan etalasenya di sana ya Om ya, gitu Om saya.
Nah, Baik. Nah kemudian Om gitu ya, kalau Om lihat di apa namanya itu di seller centernya TikTok itu Om gitu Om, ada di atasnya itu Om, di menu atas itu adalah program afiliasi dan kelola live streaming gitu Om ya. Di sininya adalah produk pesanan biasa lah ya Om ya, dia mirip-mirip Lazada Om, botak gitu ya. Kalau secara seller center di atasnya itu ada program afiliasi dan program kelola live streaming. Jadi TikTok tuh sebenarnya Om ya adalah itu Om, afiliasi dan live streaming. Jadi seller itu dikasih tahu bahwa ada cara baru selain iklan gitu Om ya, selain ini. Jadi Anda punya produk gitu ya, Anda tinggal cari temukan afiliator di situ ya Om ya, di afiliasi. Nah sebagai seorang punya akun TikTok itu boleh jadi afiliator Om, selama kemudian Om hubungi seller itu gitu ya. Nah kemudian buka program terbuka Om gitu ya Om ya. Program terbuka sama program tertarget. Jadi bedanya apa Om? Program terbuka itu jadi ketika saya jualan kain misalnya atau jualan apa ya, jualan baju lah misalnya Om ya. Jadi saya bikin program terbuka, siapapun gitu kan bisa apa namanya itu, bisa add produk saya itu Om di TikToknya dia gitu Om ya. Ya. Jadi saya sebagai TikTok kreator, ketika saya klik keranjang masuk ke TikTok Shop gitu Om ya, itu akan muncul tuh pilihan produk-produk yang mau kita jualin Om. Segampang itu Om, gitu Om ya. Gitu. Nah, ada program tertarget juga ya Om ya. Misalnya saya nggak mau jualan ke sembarang afiliator Om, gitu Om ya. Jadi saya undang lah kreator-kreator tuh Om. Misalnya nih Om, saya scroll ketemu lah orang yang cocok nih Om sama produk saya. Saya jualan baju cowok Om. Jadi ditemukan kreator, saya cari orang itu Om, gitu ya. Terus kemudian orang itu ternyata demografi audiensnya 75% laki-laki Om. Cocok sama Anda ya Om. Umurnya segini-segini. Itu ada informasinya Om di TikTok tuh Om. Ada informasinya? Ada informasinya. Gitu. Wow. Berarti kita bisa lihat informasi setiap content creator yang masuk ke dalam pasar di TikTok ya? Betul Om. Jadi Tapi itu minimumnya followernya berapa ya bisa masuk jadi pasar content creator itu, afiliator? Bahkan follower Om misalnya punya akun cuman follower 2 ya Om ya, saya bisa cari Om gitu Om ya, gitu. Jadi ketika Om bisa cari ya kan, harusnya bisa ya di TikTok ya? Bisa Om. Jadi sebenarnya TikTok tuh ketika Om sudah punya TikTok Shop, ketika di seller nemuin temukan kreator itu Om ya, itu udah bisa di searching akun Om sebenarnya gitu ya. Di kita bisa lihat gitu ya followernya berapa gitu Om ya, dia berapa kali live streaming, posting produknya berapa kali sehari gitu Om ya, itu kelihatan semua tuh Om gitu Om ya. Demografinya laki-laki perempuannya berapa persen, umurnya berapa gitu Om ya, gitu. Itu semua kelihatan Om. Jadi kita tinggal cari orang-orang yang tepat aja Om, gitu Om kira-kira gitu. Nah, Om sebagai afiliator ini milih produk yang seperti apa sih? Dan gimana sih tipsnya supaya bisa jualan itu produk? Oke. Awalnya ya Om ya, oke cerita dikit dulu ya Om ya. Ini menarik nih bagi teman-teman. Awalnya bulan Februari itu Om ya, gitu ya. Pokoknya udahlah gitu kan. Saya waktu itu Om nggak sengaja nih Om Gandhi. Waktu itu lihat Om Rio Gandhi ngeprint pakai printer biasa Om. Gitu Om ya. Ngeprint pakai printer biasa. Kita kan udah pakai printer thermal ya Om ya, gitu Om ya. Jadi wah, sombong. Bukan sombong kayak Om Rio Gandhi yang nggak mau move on ya Om ya, kayaknya ya Om ya. Rio Gandhi ya, kalau nonton ya tolong ganti ke printer thermal, jangan bikin malu. Om kenal lah ya, waktu itu Om pernah live sama Om Rio ya, gitu saya. Ya. Jadi ketika itu ya Om ya, kaget kan Om, ya udah saya mulai baik komen Om gitu. Om Rio harus saya kaget nih bikin thermal nih gitu kan. Saya videokan lah itu printer tuh Om ya, printer thermal itu. Ternyata tuh FYP Om, gitu Om ya. Pokoknya dalam 1 hari, 2 hari itu udah 100.000 yang nonton Om, gitu Om ya. Di sana lah mau fokus ke TikTok Om. Karena ternyata gampang sekali. Ane udah menemukan niche-nya Ane ya Om ya. Jadi orang-orang yang komen itu adalah orang-orang yang mau belajar online shop sama orang-orang yang sudah jualan online shop tapi masih pakai printer biasa atau nulis Om, gitu Om ya. Udah kebayang ya Om sama Om ya, yang lain yang komen yang itu, gitu Om ya. Gitu. Nah, Ane cek Om, ada nggak yang jual printer itu di TikTok Om? Ada ternyata Om, gitu Om ya. Ada. Dia harganya Om 125.000 sama dengan yang di marketplace. Tapi komisinya 10% Om. Oh lumayan juga nih 10 kalau kita jualan 10 sebulan bisa 1 juta juga kan Om? Gitu bisa gitu. Kebayang ya Om ya? Kirimin sadis. Sadis. Nah,
Iya kan Om, kertas thermal itu kan harganya 5.000 Om. Kertas thermal itu kan pasti repeat ordernya tinggi ya Om ya. Kalau orang udah beli, dia pasti beli lagi kan Om, gitu Om ya. Nah itu kayaknya kita jadi kayak apa ya Om ya. Jadi besok orang beli lagi dapat 5.000, dapat 5.000 kan lumayan Om ya. Gitu Om ya, kalau 100 orang begitu, gitu Om ya. Kira-kira begitu Om. Jadi akhirnya Ani putusin jadi content creator gitu Om ya. Pokoknya posting setiap hari minimal 2 kali, 3 kali, kadang-kadang Om post lagi rajin ya Om ya. Nah waktu itu Om, Ani mencari ya Om ya, Ani mencari produk-produk yang cocok sebenarnya dengan demografi audiens. Karena nggak mungkin saya jualan baju cewek kan Om, atau beauty care kan Om. Jadi pilihlah barang-barang yang cocok, baju kaos gitu Om ya, sepatu gitu Om ya. Nah sampai pada akhirnya Om, ketika tiba-tiba follower Ani itu udah 10.000 Om. Ketika 10.000 tuh nggak pernah Ani cari lagi Om. Biasanya orang yang mengundang Om, gitu ya. Wah, di TikTok. Mantap. Nah, Om Bota ingat nggak waktu saya bikin konten mengenai rekomendasi mentor-mentor ONL Shop, Om Deddy, Om Rio, sama Om Bota? Iya. Soalnya si Rio yang mention gue. Gue kan nggak liatin TikTok tuh. Rio yang ngasih tahu. Dia mention gue di Instagram, makanya gue tahu dari Rio. Ya Om Rio juga saya tag ya Om ya. Dan itu ternyata ya Om ya, itu kan Om masih udah 8.000, 9.000 ya Om ya. Ani waktu itu masih 2.000-an Om, gitu Om ya. Jadi follower Om udah 8.000-an lah waktu itu. Gitu Om ya. Jadi waktu itu saya pengennya pokoknya lewat dari Om Bota lah gitu dalam bulan Februari Om, gitu Om ya. Ternyata kelewat Om, gitu Om. Lewat Om ya. Nah, dari saat itu Om, gitu Om. Waduh, ya. Kita banyak belajar nih, kalau mesti belajar nih gimana caranya bisa grow-nya cepet Om. Betul Om. Jadi memang TikTok agak beda dengan YouTube ya Om ya. Jadi orang yang biasa main YouTube itu agak jet lag di TikTok ya Om ya. Karena TikTok itu kan orang yang mau main TikTok itu adalah dia nggak mau lama-lama Om. Beda sama YouTube ya Om ya. YouTube orang mau detail Om. Jadi semakin kita detail semakin oke mereka ya Om ya. Di TikTok mereka maunya hanya 15 detik, 30 detik aja, inti-intinya aja. Ntar Om arahkan ke YouTube, itu lebih baik ya Om ya, gitu ya. Jadi Ani fokus ke 1 menit, maksimal 1 menit gitu ya Om ya. Tapi kalau saya nggak pernah bikin 15 detik ya, susah ya 15 detik ya Om ya. Kita udah tua ya Om ya, mempersingkat susah ya Om Bota ya, gitu ya. Oke, nah. Gitu. Kalau jualan printer dapat apa? Cuannya banyak nggak ngajak-ngajak, begitu tua aja ngajak-ngajak. kayaknya emang buat untuk dihindari ya Om ya. Jadi saya ingin mengajak susah Om ini ya, Om Bota juga. Gitu Om. Iya. Jadi tadi ya cari, sebenarnya itu Om itu waktu ketemu satu viral, habis itu cari yang mirip-mirip dari sana, karena udah tahu audiensnya itu seperti apa. Betul. Dan pembahasannya makin fokus tentang ya dunia per-online lah, ya kurang lebih konten kita mirip lah ya Om ya, cuma beda media aja gitu kan. Kalau saya kan sekarang lebih aktif di Instagram, di YouTube, ya TikToknya masih belum ya, tapi tapi setiap media itu punya ciri-ciri tersendiri, gimana caranya kita bisa FYP. Kalau tadi di orang YouTuber masuk TikTok itu lebih sulit, perlu penyesuaian. Tapi menurut Om sebaliknya nggak? Orang TikTok kalau masuk YouTube juga sulit? Sebenarnya sulit Om ya, kalau sekarang ya Om ya. Kalau masuk itu tanpa promosi dari IG sama dari ini kan nggak bisa naik sendiri kan Om sebenarnya Om ya, kalau kita baru ya Om ya, gitu ya. Cuman kalau secara teknik Om, orang TikTok itu tuh aman Om, karena setelah kita ngobrol pendek Om ya, kita bikin videonya yang 5 menit 10 menit ya Om ya, itu masih lebih gampang Om. Cuman di YouTube sekarang kita tuh nggak akan dapat view kalau kita nggak dibantu sama platform lain Om ya. Di TikTok Om cuman di platform ini aja masih bisa naik Om, gitu kira-kira Om Bota ya, gitu. Ya, karena TikTok itu kan viral machine ya, jadi sesuatu yang orang memang interest bisa viral. Yes, Om. Setuju Om, gitu. Berarti setelah dari printer, Om ke produk-produk apa lagi? Printer, kertasnya, sekarang apa lagi Om? Awalnya Om ya, awalnya kan printer nih Om. Ternyata yang nonton saya itu juga afiliator Om. Sama satu lagi itu adalah
konten kreator ya Om ya, gitu Om ya. Karena kan ketika saya mau jualan kan bahas algoritma TikTok juga Om ya. Om pelajari juga kan misalnya media. Jadi saya juga bahas tuh, ternyata banyak nih niche-nya adalah peronlinean, konten kreator gitu, sama orang-orang yang mau live Om gitu ya. Yang kedua yang laku Om selain printer adalah ini Om. Sorry Om, saya liatin ya Om ya. Tuh Om. Tripod Om. Oh, tripod. Yes, tripod Om. Sekali viral itu Om 15-20 terjual gitu Om ya. Tripod gitu. Itu terjualnya sehari aja atau hari-hari berikutnya masih ada dikit-dikit masuk? Ada dikit-dikit Om. Misalnya nih hari ini 10 Om, besok 5 Om. Terus kemudian 2, naik lagi 3. Tapi kalau kontennya udah turun ya Om ya, yang ada yang beli Om. Kayak sekarang ada yang beli tripod lagi Om. Harus aneh apa lagi sebenarnya. Gitu Om ya. Gitu. Oh berarti Om mesti modal dulu dong untuk beli tripodnya dulu? Kebetulan betul Om. Dulu tripod ini sebenarnya sudah ada Om waktu itu Om. Waktu itu mau jadi YouTuber ya Om ya. Jadi udah lama nih Om, gitu Om ya. Setelah itu Om, baru saya beli nih Om. Karena kalau saya live kan nggak enak kan Om. Satu di TikTok, satu di Shopee kan nggak enak kan. Beli aja satu lagi kan Om, gitu Om ya. Jadi pas beli satu lagi itu langsung kita unboxing dan kemudian lumayan Om ya. Ternyata banyak orang yang butuh ya Om ya. Begitu Om ya, gitu. Oh, gitu. mantap. Om kalau gitu boleh di spill tipis-tipis nggak Om? Apa, penghasilan sebagai afiliator di TikTok ini awal-awalnya atau sekarang seperti apa gitu? Boleh lah Om ya, saya mah jujur-jujuran aja lah ya Om ya, gitu Om ya, biar teman-teman di sini terinspirasi juga Om ya. Aneh kan dari follower Aneh di bulan Februari itu masih sekitar 1.200 ribuan, saya lupa ya Om ya. Habis itu ketika viralnya printer sama ketika viral saya rekomendasi ke Om Botak itu langsung naik ke 6.000, 7.000. Jadi dari tanggal 1 Februari itu Om, mungkin saya baru affiliate kan tanggal 10 ya Februari Om ya, sampai Februari itu udah dapat 10 juta Om, karena printernya terjual lumayan banyak Om ya. Jadi nggak banyak pesanannya, tapi printer terjual 3 juta sendiri kan Om, gitu Om ya, gitu di printer Om, gitu. Satu printer dapat 1 juta? Enggak Om, ini total omset. Ya. Oke, siap. Jadi total Februari itu Om Ani nutup 10 juta itu Om, gitu Om ya, 10 juta. Ya. Itu kalau rata-rata 10% konten kreator 1 juta Om. Di bulan pertama Om, waktu Ani main di Shopee Om, itu 1 juta 800, fake ordernya setengahnya Om, gitu Om. Gitu. Apakah kita akan bahas fake order di wawancara kita hari ini? nanti Om ya, berikutnya harus agak gelap-gelap nanti ya suasananya biar. Ya Om, di Shopee Om, bandingin di Shopee Om ya, kita berapa ya Om ya, itu kan banyak kan juga waktu kita awal-awal kan, kalau teman-teman tahu semua lah ya Om ya, nggak real itu ya Om ya. Kalau di TikTok tuh real Om, 10 juta tuh real, dapat 1 juta profit dibandingkan Shopee yang terlihat 1,9 itu kan profitnya kan waktu itu kita iklan di awal tuh kan agak-agak boncos ya Om ya, gitu Om ya, karena kita masih baru belajar dan produk belum naik gitu ya, gitu ya Om. Kira-kira begitu ya Om ya. Nah di bulan kedua nih Om, itu Ani agak sempat vakum dulu di bulan awal-awal Maret Om ya, karena ada raker di pekerjaan. Saya masih kerja ya Om ya, raker kerjaan. Oh masih kerja Om? Masih kerja Om, gitu Om ya. Berarti semua ini hanya sampingan belaka? Enggak sih Om, istri Ane itu kan memang jago ya Om ya, jadi masih bisa dipercayakan istri Ane Om, gitu Om ya. Ane itu nggak boleh berhenti kerja sama ibunda Om, gitu Om ya, karena dia udah nguliahin. Jadi saya udah janji umur 40 baru desain Om. Kalau sekarang nggak boleh sama dia Om, gitu. Perjanjiannya itu Om, gitu Om ya. Mantap. Iya. Mantap. Iya. Lanjut Om, lanjut. Oke. Jadi sampai mana tadi Om ya? Saya lupa lagi Om. Oh ya, di bulan kedua ya Om ya. Bulan kedua tuh printer udah mulai turun Om, gitu Om ya. Habis itu tripod mulai naik tuh Om, gitu Om ya. Habis itu mikrofon ini Om. Mikrofon ini Om. Mikrofon ini udah terjual 10 ya Om ya. Sejak Ane beli di bulan Maret mungkin tanggal 10-an Om. Jadi setelah Ane beli gitu Om ya, Ane pakai Om ya. Ketika live ditanya orang Om, ini beli di mana gitu Om ya. Ada juga Ane dibikin video Om, gitu Om ya. Akhirnya orang beli di sana Om. Lumayan Om, 10% Om, gitu Om ya. Gitu. Wow. Berarti sebenarnya alat buat konten itu dimodalin lah ya sama follower. Betul Om. Dan beberapa Om ya, kayak setelah bukanya di bulan Februari akhir Om ya, itu setiap hari itu pasti datang sampel gratis Om, gitu Om ya. Sampel gratis. Datang sendiri loh, datang. Karena mereka WA undang dulu ya Om ya. Om, saya udah baju big size nih. Om cocok nih di big size. Ya cocok lah, kita berdua cocok lah di big size ya Om ya. Waduh, jangan jajak berdua Om di sini Om. Ya.
Jadi terlalu tadi yang cuan-cuan gitu nggak mau dibagi, begitu ada baju size cocok ya kan, om gini cocok, ini nggak cocok nih om. Dua juga cocok di om gitu om. Jadi om di akhir Februari itu om kurma datang gratis om, kurma muda datang gratis. Ingat ya om ya, kurma muda, baju om. Baju itu 2 sama istri tuh om. Terus kemudian baju lagi tuh banyak, baju yang datang tuh banyak om. Terus kemudian jaket ini om, jaket tentang 5 ya om ya. Pokoknya om ya, dari semua badan aneh itu hanya tersisa celana aja yang nggak aneh pakai dari sampel gratis om. Gitu. Jadi saya sudah kayak sampel gratis berjalan ini om. Gitu. Waduh. Ya, kita doakan ya, belum bulan ini berakhir ya, om bisa dapat card gratis dari TikTok Shop ya. Ya. Silakan ya, nanti dia akan live ya, akan sambil jualan produknya ya, teman-teman tentang by the way I'm sorry kalau box ini kayak ada gangguan ya, mudah-mudahan aman ya teman-teman. Masih dengar suara saya aman? Saya kayaknya agak nge-freeze nih di saya nih om ya. Mudah-mudahan masih aman. Ya. Nah, ya ternyata mesti tunggu dia rejoin. Tapi teman-teman menarik ya pembahasannya soal TikTok Shop dan affiliate ini ya. Jadi teman-teman ini dari sisi content creator-nya, gimana sih mereka ini mendapatkan ya sampel ya. Tapi kita bisa lanjut lagi dengan Om Ken. Oh ya, aman. Sip ya. Ini udah di-invite lagi orangnya. Halo Om. Halo Om, balik sorry, lagi. Om. Yes, sorry. Sinyalnya agak putus tadi Om. Face media biasa Om. Lanjut Om. Siap. Ya. Jadi lanjut lagi tadi ya soal gimana sih seorang, berarti memang dari sisi dashboardnya TikTok memang kita bisa kirim sampel ya ke afiliator ya. Nah, yes, ini kan setelah kita review, kita lihat nih kayak cocok nih, saya kirim sampel ke afiliator. Nah, tapi apakah afiliator tersebut mempunyai kewajiban untuk bikin konten? Wajib, karena yang saya pernah dengar itu orang cuma minta sampelnya doang tapi nggak pernah dibuatin konten akhirnya. Sebenarnya secara sistem TikTok wajib om gitu om ya, tapi nggak ada penaltinya om. Itu masalahnya, masih lemahnya sistem itu ya om ya, gitu om ya. Jadi ini ada 2 ya om ya, orang si seller ngundang atau si afiliator minta nih om. Om mau bahas yang mana dulu ya om? Afiliator minta atau seller yang ngundang om? Seller ngundang. Seller ngundang ya. Seller ngundang tuh ada dua ya, langsung undangan langsung om. Jadi tinggal si afiliator tinggal approve, ditambahkanlah produknya om, gitu om ya. Yang kedua adalah undangan yang masih mengundang ya om ya. Dia cuman masuk ke TikTok kita review apanya barangnya, tapi dia minta di DM atau di WA om, gitu om ya. Jadi memang ada 2 undangan ya om ya, undangan langsung sama undangan non langsung lah istilahnya om ya, gitu om ya. Nah, si seller itu kalau udah mengundang om, saya tinggal pencet approve tuh om, gitu. Dia pasti kirim sampel gratis, sudah siap dia om, gitu om ya, gitu. Nah, kalau si undangan yang non langsung ya om ya, dia masuk sebagai seller tuh tertarik dengan saya om, gitu om ya. Cuman belum ada tambahkan produk, harus berhubungan lewat WA atau ya instant message dulu ya di DM di TikTok ya om ya, kira-kira begitu, gitu. Nah, mereka pasti akan ngirim sampel gratis, gitu om. Okay. Ini saya masih kurang paham flow-nya nih om. Mungkin karena saya sendiri kan belum pernah ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih awam banget sama dunia affiliate, gimana kita sebagai toko ya bisa ngundang konten kreator atau afiliator itu gimana? Pertama kan tadi lewat seller center TikTok. Di sana tinggal klik affiliate, di sana ada listnya, tinggal di kontak. Kalau udah di kontak, approve, langsung bisa kirim sampel gitu om. Biasanya gitu om. Kalau dia udah ngundang kita ya om ya, dia udah belajar di kita ya om ya. Saya nggak mau
saya nggak mau masukkan ke keranjang kalau belum ada sampelnya. Oke kak, saya akan kirim sampelnya kak. Yang mana yang kak mau? Biasanya begitu om ya, gitu om ya. Tuh. Jadi di TikTok di Seller Center om tadi bilang tuh ada program yang namanya si seller itu program tertarget ya om ya. Dia benar-benar mau cari om botaknya om, gitu om ya. Jadi dia langsung undang om botak tuh. Udah pasti approve, udah kasih sampel. Tapi kalau dia temukan kreator om, dia baru harus DM dulu ya om ya, atau IM dulu. Walaupun notifikasinya masuk ke afiliatornya. Gitu kira-kira ya om ya. Kalau misalnya DM bukannya nggak bisa om kalau bukan friend? Sebenarnya om kalau misalnya DM itu kan masuknya kan masih masuk ke inbox saya om. Cuman saya harus masuk ke satu kolom gitu om ya. Baru saya baca, baru saya boleh kirim, boleh. Saya bisa baca om gitu om. Kalau saya balas baru saya klik yes ya om, accept ya om ya gitu. Dia munculnya om nggak kayak DM biasa, tapi message request namanya om gitu. Oke. Ya, oke. Berarti kalau kayak gitu, kita harus kirim manual dan nggak lewat sistem TikTok istilahnya. Betul om, betul. Nah, om sarannya kalau buat toko seperti apa? Buat seller seperti apa? Lewat sistem TikTok atau enggak? Lewat sistem TikTok ya om ya, sebaiknya ya om ya. Karena kenapa om gitu om ya? Jadi kalau sebaiknya sih ada satu lagi om ya. Jadi saya om suka dengan barangnya om botak nih, misalnya om botak jualan remote misalnya om ya. Saya kalau dari afiliator bisa minta sampel gratis om sebenarnya ke om gitu om ya. Nah masuklah ke dashboard om ceklah saya om ya, jualannya seperti apa gitu ya, kontennya seperti apa, live-nya berapa kali gitu om ya. Di situ bisa om approve gitu ya, baru om bisa kirim tuh om ya. Dan itu tersistem ya om ya, om approve kemudian om send tuh gitu om ya. Di send dah sampai ke dia. Alamatnya langsung muncul om. Alamat kirim langsung muncul gitu om ya. Kalau enggak terus sih nanti restinya harus masukin juga ke dashboard atau gimana? Nah itu om, sampai di situ sistem TikTok om. Untuk pengiriman itu tidak ada sistemnya om. Nggak ada. Ya. Tapi TikTok bisa tahu nggak barangnya udah kita kirim atau belum? Sudah om, gitu om ya. Jadi ketika sudah dikirim, ya TikTok tuh lihatnya sudah dikirim, tapi sudah diterima tuh nggak kelihatan sama si TikTok ya om ya. Nah, dikasih 15 hari gitu om ya, supaya orang kayak saya ini om, tautkan di produk di video om, tautan kuning ya om ya, gitu om ya. Nah, ketika udah saya tautkan produk, berarti saya sudah review barangnya ya om ya, begitu om ya, gitu. Karena kalau belum ditautkan, ya kan berarti nggak ada videonya ya. Berarti kalau sudah bikin video, udah ditautkan, udah ada keranjang kuning di videonya, urusan FYP atau enggak, ya urusan nanti ya. Tapi sampel itu tetap nggak balik ya om ya. Sampel itu tetap ya. Tetap nggak balik om. tetap nggak balik. Ya. Masa boxnya kalau gitu om barang-barang yang mahal terus dong. Om cari nih yang di atas 1 juta apa di barangnya nih, printer ya. Ini om saya mau review semua jenis printer ya. Buat apa? Oh nanti saya buka toko di Tokopedia ya. Setelah saya review saya jual. NOS, new out stock ya. New out stock ya. Banyak tuh ya om gitu. Dan memang ya om, banyakan si orang masih barang murah ya om ya. Banyakan ya. Barang murah ya. Tapi memang om ya, itu kalau om sebagai seller tadi om nanya, approve-nya seperti apa? Mending om pelajari ininya ya. Om pelajari orangnya ya. Orang ini FYP berapa kali om gitu om ya. Karena om percuma kirim sampel, tapi juga videonya cuma nonton 100 view gitu om ya. Itu percuma kan om gitu om ya. Orang ini live berapa kali nih gitu. Kalau saran saya ya om ya, lihat aja orang itu 10.000 follower atau minimal ya om ya 25.000 follower om. Jadi orang itu udah serius di TikTok ya om ya. Dan ingat ya om ya, sekarang tuh algoritma TikTok tuh berubah di akhir Maret ya om ya. Jadi orang-orang yang dulu sembarangan bikin konten gampang FYP, sekarang tuh susah om gitu om ya. Nah, jadi om coba cek dulu nih algoritma TikTok terbaru itu, orang itu masih bisa FYP apa enggak gitu ya om botak ya gitu ya. Yang kedua om lihat nih barang cowok, demografinya cowok om, umurnya berapa juga itu terbaca semua om. Jadi om pelajari konten kreator dulu, jangan asal kirim sampel, jangan asal approve sampel ya om ya gitu ya. Lebih baik om mungkin kalau ketemu sama orang 100.000 follower atau 200.000 follower itu kan lebih gampang FYP dia kan om botak ya.
itu lebih cocok sebenarnya Om, kalau misalnya kirim sampel gratis. Atau orang-orang yang sekarang 10.000, 20.000 follower tapi potensinya luar biasa nih, udah punya feeling nih ini akan jadi seleb TikTok nih gitu Om ya. Nah itu mending didekati dari sekarang Om, karena yang 100.000 follower itu susah didekatin kan Om, dibandingkan yang 10.000 sama 15.000 ya Om ya gitu. Nah, susah didekatinnya dalam apa? Dalam kita ngirim sampel dia belum tentu mau terima, atau gimana Om? Ada dua tuh Om ya, gitu. Dia susah dikontak Om, karena DM-nya masih banyak kan Om, gitu Om ya. Dan dia kalau udah sibuk, sampelnya pun mungkin udah 100 orang yang request dia ya Om ya. Dan dia juga udah malas kali ya untuk review kali ya Om ya. Dia pilih dulu mana yang cocok sama dia, gitu Om ya. Yang kedua Om, afiliator di TikTok tuh ada, kalau kan ada komisi ya Om ya. Ada juga nih kalau saya udah terkenal ya Om ya, minimal tuh 1 kali posting tuh berapa, itu ada juga Om, gitu Om ya. Jadi kalau udah 1 juta follower tuh pada pasti minta duit di depan kan Om, gitu Om ya. Kayak endorse jadinya Om ya, gitu. Susah didekatin kan Om. Ya. Berarti misalnya nih Om Ken ini udah bisa pasang harga belum Om? Misalnya nih kalau udah 100.000 ya, mudah-mudahan ya bulan depan nih Om ya, udah 100.000 nih, Om mau pasang nih, ya kan? Pokoknya nih, ya yang mau endorse Cangcut di gue ya 5 juta. Oke. Pakai 5 juta duluan, itu udah bisa pasang tarifnya dulu Om? Tidak bisa sih Om, cuman kalau aneh sih Om, berkomitmen enggak ya Om ya, aneh main di komisi aja Om. Kita kan mau bantu orang ya Om ya, jualan orang Om. Jadi temanya kecuali Om ya, kecuali misalnya informal dekatin aneh, itu kan perusahaan ya Om ya, pasti aneh minta duitnya Om. Cuman kalau UMKM enggak lah Om, gitu Om ya. Gitu. Nah, berarti ini transaksi yang per post 1 kali postpaid itu nggak lewat sistem TikTok lagi. Ini di luar TikTok. TikTok Om. Di dalam TikTok. Oh, TikTok juga. Ya. TikTok juga ya? Ya. Tarifnya tapi ada tentuin dari kreatornya sendiri. Dari kreatornya sendiri. Kalau komisi dari sellernya sendiri Om ya. Tapi kalau misalnya yang tadi biaya untuk itu tuh, biaya untuk kita kan kalau kita mau review itu dari kita yang nentuin, kreatornya yang nentuin. Gitu Om ya. Itu aneh belum tapi lewat TikTok itu transfer? Lewat sistem TikTok. Saya bilang nih 1 juta nih gitu Om ya. Gitu ya. Misalnya sisi 1 juta ya Om ya, ketika Om mau request saya udah tahu tuh tarif saya berapa Om gitu Om ya. Gitu. Oke. Tarif udah kita kayak PSK aja nih Om, jadi tarif. Oke lanjut. Kalau gitu untuk teman-teman seller ya, saran untuk milih affiliate itu seperti apa nih Om? Tadi kan cari yang FYP-nya banyak belakangan, yang sering live ya kan, yang ininya niche-nya sama. Ada lagi nggak Om kira-kira? Atau gimana caranya menghindari afiliator nakal? Itu kelihatan sih Om. Sebenarnya dia kalau udah live-nya nggak jarang ya Om ya, mending jangan Om. Dia nggak pernah live itu jangan dikasih Om, gitu Om ya. Karena sebenarnya konversi paling bagus bagi perempuan tuh di live ya Om ya, bukan di VT Om sebenarnya. Bagi laki-laki saya lihat tuh di VT Om, di video TikTok ya Om ya. Gitu ya. Jadi kalau videonya pun juga nggak menarik, jangan dikasih Om, gitu Om ya. Nah mungkin Om gitu ya, ngelihat orang ini, atau gini Om, ada yang bahas mengenai psikologi marketing Om, gitu Om ya. Dan orang-orangnya itu memang orang-orang yang suka belajar psikologi marketing ya Om ya. Om kasih dia sampel gratis buku psikologi marketing, cocok banget Om. Tapi kalau Om kasih dia orange water atau misalnya teh pucuk, mungkin nggak cocok ya Om ya, gitu ya. Jadi karena karena dia ngomong, ini loh buku yang saya baca gitu Om ya. Itu kan powerful ya Om ya, gitu Om ya. Gitu. Misal gitu Om ya. Gitu. Itu sih saran saya. Berarti kita harus mengerjakan PR kita juga ya. Waktu sebelum milih kita harus liatin kontennya, feelingnya cocok atau enggak. Ya apa memang kita enak nih orangnya. Ya semuanya ada PR-nya Om ya. Om ada caranya nanti kita nggak usah ngerjain PR, duduk-duduk santai, duit datang sendiri Om. Saya sih Om, makanya saya tampil sebenarnya Om, saya tuh orang di belakang layar sebenarnya Om ya, gitu ya. Sekarang istri kan lebih sibuk ke rutinitas, saya yang mikirin apanya Om ya, ke depannya seperti apa. Haruskah kita pindah ke Lazada, haruskah kita tetap di Shopee, haruskah kita fokus di Tokopedia gitu ya Om ya. Cuman Om, ketika nih pindah ke TikTok, suatu saat nanti itu kayaknya affiliate nih is the best ya Om ya, gitu ya. Karena kalau saya punya barangnya Om, saya juga afiliatornya Om, gitu Om ya. Itu bagi saya powerful ya Om ya, tinggal ngomong, tinggal pakai gitu, orang akan beli Om gitu ya. Jadi saya encourage seller-seller di sini daripada, kalau sekarang mungkin afiliator tuh murah ya Om ya, tapi 3 tahun lagi Om, belum tentu kan murah kan Om,
gitu Om ya. Wah, ya. Benar kan Om? Murah tapi nggak murahan sekarang. Betul Om gitu. Jadi saya bilang ya, kalau ada nih saudara gitu Om ya, yang memang jago di pabrik gitu, yang mending itu dijadikan disupport habis-habisan Om gitu Om ya, karena mereka lah yang mungkin nggak akan minta duit di kemudian hari ya Om ya gitu ya. Dan ketika dia bisa dapat penghasilan yang lain di tempat kita tuh bantu Om. Jadi Om tuh nggak perlu ngiklan di TikTok, nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu Om ya. Om tinggal misalnya nih saya nih Om, akhirnya saya kan ketemu sama teman-teman konten kreator yang sama ya Om ya, atau konten kreator kenal sama saya kayak Om Botak DM, kayak siapa DM gitu Om ya. Akhirnya kalau misalnya di saya laku Om gitu Om ya, Om tinggal pindah ke Om kan ada rekomendasi lain nggak orang yang bagus, saya kan kasih tahu kan Om gitu Om ya. Jadi besok Om punya sekitar 100 afiliator yang jalan ya Om ya, bahkan Om akan fokus cuma di sellernya aja gitu Om ya. Ini terjadi ya Om ya sama follower saya ya Om ya. Follower saya itu namanya The Queen ya Om ya, itu jualan kurma Om, 35.000 Om gitu Om ya. Nah 30.000 tuh Ane coba affiliate kan apa, Ane coba promosikan, dikirim sampelnya ke Ane gitu, sampel. Iya Om Landris, Om tahu ya Om Landris? Om siapa? Om Liandris ya yang. Oh iya, Liandris ya. Oh, iya. Nah itu kan sama-sama sering ngobrol kan Om. Akhirnya dia juga affiliate korma ke The Queen ini Om, affiliate korma ke Kak Maudong yang 30.000 follower. Sekarang Om dia susah bikin konten Om, karena sibuk packing sekarang Om, karena kurmanya itu 100-200 sehari sekarang. Hanya dalam waktu seminggu ya Om ya, itu udah naik kurmanya Om, gitu Om ya. Dan dia sekarang nggak bikin konten lagi, kontennya hanya dia packing aja Om, gitu sekarang Om, gitu, sambil packing, gitu Om ya, gitu. Jadi impact-nya berantai ya Om ya, ketika Om Leandris lihat saya ada kurma, dia bilang, oh kurma ini bagus nih, dia bilang kan. Dia coba cari kurmanya, add lagi kurmanya, atau dia kenal sama The Queen-nya. Om yang satu lagi juga lihat kurmanya, mereka akhirnya add kurmanya Om. Jadi ada 100 orang gitu yang mempromosikan kurmanya dia, ya kalau kita sumbang 2 dan 3 aja 200 kurma ya sehari ya Om ya jadinya Om. Kira-kira begitu ya Om ya. Siap. Akhirnya saya dapat gambaran. Thank you banget ya Om. Ini daging sekali ya. Dari tadi kayaknya beberapa yang komen itu udah die hard fans-nya Om Ken nih ya, yang sering nontonin live setiap hari nih kayaknya nih. Nah, yang main kurma tadi siapa ya Om katanya nih? The Queen namanya, thequeen.id. Saya juga live di TikTok sekarang ya, sambil ya Om ya. Jadi wah, lagi live TikTok, siap. Harusnya saya ikut live tadi ya di TikTok juga. Nggak apa-apa sih. Next time lah Om ya, besok saya ngundang Om Botak lah ya, gitu Om ya. Siap. Kita siap. Sering nonton Om di TikTok juga nih, iya. Kira Om, sebentar. Oke, apalagi kira-kira Om yang kita bisa ceritakan ya Om gitu. Nah, berarti kalau saya melihat sih sebenarnya Om Ken ini orang yang sangat ya memang tipe seorang pejuang ya, ketika melihat dan nggak pantang menyerah istilahnya ya. Nggak mengeluh ketika melihat tokonya Januari misalnya turun, ketika ada seller yang bilang aduh sepi nih ya kan, dan nyalahin situasi, ya memang kondisi gini semua orang sepi, ya udah gitu ya, istilahnya nggak cari solusi, tapi Om malah explore platform baru, bukan cuma explore, malah ketemu sumber penghasilan baru ya Om. Betul Om, karena sebenarnya Om yang modalnya itu nggak gede tapi cuma beras Om. Ya betul. Waktu ini Om ya, saya kalau Om tanya nih, portofolio saya di Januari itu 80% Shopee loh Om. Gitu, 80% ya Om ya, Shopee sebelum Januari. Habis itu ketika lumayan terasa turun Om ya, akhirnya sekarang Lazada kita tuh hampir dominan juga Om, hampir sama dengan Shopee. Tokopedia pun bergerak naik Om ya, walaupun Shopee sedikit turun. Ketika saya ekspor lagi ke TikTok ya Om ya, harusnya juga kalau kita mau serius ya Om ya, istri saya tuh udah capek dengan Lazada ya Om ya, jadi susah gitu sekarang kalau untuk nambah packingan lagi. Itu berarti Anda ikut packing Om, itu yang Anda hindari Om Botak gitu Om ya, gitu Om ya. Saya masih kerja nih Om, pulang jam 5 gitu Om ya. Kalau kebanyakan ini kan karyawan di apartemen ini kan nggak bisa banyak ya karyawan ya Om ya, maksimal 3 lah gitu Om ya. Jadi kadang-kadang tadi malam aja 4 Om kita packing sampai subuh loh, jam 3 loh Om gitu Om. Cuman berdua loh malam Om. Oke Om gitu. Mantap. Gitu. Ya. Cuma berdua, suami sama istri. Iya Om, karena istri itu punya prinsip harus dikirim di hari yang sama. Pusing kita Om itu.
Mantap. Ya, Jadi mantap. karyawan kan Om, cuman kan hari bulan puasa kita nggak bisa paksa mereka sampai jam 6, jam 7 kan Om. Jadi jam 4 udah clear Om. Jadi kita yang packing habis itu Om. Sampai sekarang nih Om, habis dari ini Om kita masih packing loh itu Om. Gitu, Om. Maksudnya, nanti kita nggak boleh lama-lama nih ngomongnya nih. Nanti bisa jam 3 malam, ya jam 3 subuh lagi nih kita. Ya, Om. Tapi istri udah kalau sama Om Botak dia bilang bebas, dia bilang Om. Gitu dia bilang Om. Gitu. Thank you untuk supportnya. Paling dari saya itu ya. Saya yang thank you banget buat Om Ken udah ngundang. Mudah-mudahan nextnya kita bisa coba live di TikTok ya Om ya. Kalau berkenan Om ngundang ya, saya siap ya. Dapat banyak banget insight ya teman-teman di sini yang memang main di TikTok ya atau punya akun ya, boleh follow ke kemana akunnya Om? And Sister Tech ya Om. Sama toko ya, And Sister Tech Om. Gitu. And Sister Tech ya. Ya, dan teman-temannya Om Ken ya, follow lah ya. Cerita Om Botak juga di TikTok ya. Follower saya masih kalah jauh sama And Sister Tech. Jadi tolong dibantu support banyakan dikit. Om boleh ngasih set terakhir nggak Om sama teman-teman yang nonton ya Om ya, gitu Om ya. TikTok itu sebenarnya cocok bagi bisnis yang perlu dijelaskan Om. Kayak makanan Om. Kalau di marketplace kan susah dijelaskan ya Om ya, orang harus baca deskripsi. Jadi kalau ada makanan, jamu gitu dan lain-lain itu cocoknya di platform yang bisa menjelaskan gitu ya. Dan memang akhirnya kita harus belajar algoritma TikTok ya Om Botak ya gitu ya. Kalau kita nggak ada modal iklan, berarti kita harus tahu supaya video ini menarik harus diapakan gitu Om Botak ya. Dan supaya minimalnya followernya nontonnya 3.000, 12.000 sampai 100.000 Om gitu Om ya. Sebenarnya kalau 100.000 itu pasti udah jual. Kalau kita keranjang kuning pasti dia yang laku Om ya. Kalau misalnya kita di situ harus harus satu kesatuan ya Om ya. Kita nggak bisa berharap dibikin video aja, karena live itu membantu supaya video kita naik Om. Kalau Om misalnya scroll TikTok ya Om ya, ketika Om scroll selalu di post TikTok adalah orang-orang yang sedang live Om, supaya Om yang lagi online nonton Om ya. Jadi dua-duanya harus dijalankan Om gitu Om ya. Nah sekarang pun ya Om ya udah kerasa beratnya karena si TikTok udah monetize Om. Sebenarnya kita udah telat ya Om ya, tapi nggak ada kata telat ya Om ya gitu. Masih bisa FYP kok tanpa iklan gitu Om ya. Nah sekarang sudah ada platform iklannya, pelajari juga iklannya Om. Kalau misalnya kita tahu bahwa kita nggak punya jago di PT gitu Om ya, di video TikTok gitu, itu masih bisa di-push iklannya. Itu kira-kira ya Om ya. Dan pastikan Om kalau Om jadi seller aja boleh, tapi kalau Om punya jago di public speaking, kenapa nggak sekalian branding gitu ya, bahwa kita juga bisa menjualkan produk lain, apalagi produk kita suatu nanti. Kalau Om udah 3 juta follower, 5 juta follower gitu Om, itu gampang sekali kayaknya mau jualan apa aja Om. Itu kira-kira ya Om Botak ya gitu. Thank you banget Om, ini summary-nya keren banget ya. Om Ken sangat resourceful, sangat knowledgeable, dan yang paling penting dia nggak ragu untuk berbagi ilmu buat teman-teman yang sama-sama UMKM ya, yang punya produk ya silakan cari ya. Dan kirimkan ya, terutama yang baju-baju big size cocok. Ya. Kalau saya live dengan Botak besok Om Botak jadi seleb TikTok juga, tolong juga ya kirimkan semua yang oversize ke Om Dita, atau kita akan kolaborasi Om gitu. Khusus perut buncit baru bisa live kayak gitu. Gitu Om ya. Thank you banget, seru banget live-nya ya. Mudah-mudahan bisa collabs lagi. Thank you buat teman-teman yang udah join di Instagram ya, dan nanti ini akan saya upload di YouTube juga ya. Kita akan save di YouTube ya, supaya teman-teman bisa nonton long formatnya dengan lebih enak. Thank you Om Ken, sehat selalu. Hopefully bisa collab di kemudian hari. Sampai jumpa buat teman-teman sekalian. Salam sukses semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.